Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Dragon Nest Dawn of Warrior yang rilis pada tahun 2014. Film yang diangkat dari sebuah game ini berdurasi hanya 1,5 jam. Yuk tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Diceritakan bahwa di sebuah benua yang bernama Altera, terdapat beberapa makhluk yang terbagi menjadi ras manusia, elf, monster, dan naga. Beberapa dekade lalu, ras monster dengan pimpinannya naga hitam menyerang manusia dan elf, sehingga kemudian elf dan manusia bersatu lalu memukul mundur monster dan naga hitam ke tanah gelap, hingga mereka berhasil mengurung naga hitam dan monster di tanah gelap. Kemarahan dari naga hitam tersimpan dalam batu permata naga hingga permata tersebut pun menjadi sumber kekuatan terbesar bagi naga hitam tersebut. Monster yang pada saat itu juga berada di tanah gelap menunggu kebangkitan naga hitam kembali untuk menyerang kembali manusia dan elf. Sebetulnya saat dulu elf dan manusia selalu berseteru. Kerjasama untuk mengalahkan naga dan monster hanya terjadi satu kali saja. Selebihnya mereka bermusuhan dan terus berseteru hingga saat ini. Di masa kini, di saat elf dan manusia sudah lama tidak melawan musuh yang kuat, Ratu Nerwin tiba-tiba menyadari bahwa naga akan segera bangkit dari hibernasinya. Hal tersebut membuat Ratu Nerwin untuk membuang egonya, lalu memutuskan untuk pergi ke kerajaan manusia untuk mengajak bekerja sama. Ratu Nerwin pergi ditemani oleh anak buahnya yang bernama Lia dan pengawalnya yang lain. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Dark Elf yang bernama Putri Elena. Dark Elf adalah elf yang memutuskan untuk berpisah dari elf lainnya. Hal itu disebabkan perbedaan pendapat yang mana elf biasa memilih untuk hidup damai, sedangkan Dark Elf berambisi untuk menguasai Altera. Putri Elena berbisik kepada Lia, mengajak untuk bergabung dengan Elena, namun sayangnya Lia masih kuat iman. Sementara di sebuah hutan, kita akan menemukan seorang laki-laki yang bernama Fish Lambert yang sedang mengawasi perbatasan. Di saat dia ngalindur, tiba-tiba datang pasukan monster yang sudah bersiap menyerang kerajaan manusia. Dengan dibantu oleh hewan-hewan peliharaannya, Fish berhasil kabur dari pasukan monster tersebut untuk kemudian memperingati penduduk di desa sekitar bahwa monster sudah dekat. Singkat cerita, penduduk desa berhasil mengevakuasi diri, dan Fish memutuskan untuk menghalau serta memperlambat pasukan tersebut hingga pasukan kerajaan datang. Di saat Fish mulai terancam, tiba-tiba terlihat sebuah jangkar kapal yang menghantam pasukan monster, lalu kemudian menyelamatkan Fish. Hey guys, good you made it. Di atas kapal, Fish bertemu dengan seorang tentara bayaran yang bernama Farnak. Namun ternyata, Farnak malah mengetes kemampuan bertarung Fish. Kemudian mereka pun bertarung dengan mempertaruhkan sebuah pedang jika Fish berhasil mengalahkannya. Dengan kecerdikannya dan kelincahannya, Fish berhasil mengelabui Farnak lalu mengalahkannya. Namun di saat itu, Farnak tidak menerima kekalahan tersebut hingga dia hampir memukul Fish dengan pedang kayu. Untungnya tebasan Farnak berhasil ditahan oleh salah satu kesatria yang berada di kapal itu, yang bernama Geran. Di kapal tersebut juga ada adiknya Geran yang bernama Argenta. Yo me that sword, a really good sword, big sword. Yes. Altera will not survive. Sementara di istana, Nerwin sedang bernegosiasi dengan raja untuk melakukan kerjasama mengalahkan naga. Terlihat bahwa sang raja dengan keangkuhannya sangat merendahkan Ratu Elf. Raja juga membahas tentang permusuhan antara manusia dengan elf. Nerwin yang kesusahan untuk bernegosiasi memutuskan untuk bersujud, berharap sang raja melihat bahwa niatan Nerwin memang benar-benar tulus untuk menyelamatkan Altera. Pendeta yang bernama Teram dan penyihir yang bernama Kasarana yang melihat Ratu Elf bersujud memutuskan untuk ikut bersujud, lalu ikut juga membujuk raja. Sedangkan Lia yang mengawal sang ratu ternyata sedang berkeliling kota, hingga kemudian bertemu dengan Fish yang pada saat itu sedang memesan pedang di seorang pandai besi. Farnak yang berhutang kepada Fish karena berhasil dikalahkan, memutuskan untuk memesankan Fish pedang. Pada saat itu, Farnak tidak sengaja mendorong Fish yang menyebabkan Fish bertabrakan dengan Lia. Muka Fish tepat mendarat di montennya Lia, sehingga pada saat itu, Lia langsung menampar Fish, lalu lari karena tudungnya terlepas dan orang-orang mengetahui bahwa Lia seorang elf. Let's get her! Fish yang tidak menerima jika dia ditampar, akhirnya mengejar Lia dengan niatan bahwa Lia harus meminta maaf kepadanya karena sudah menampar.
Singkat cerita, setelah Fish berhasil menangkap Lia, dia langsung meminta Lia untuk meminta maaf. Di tengah pertengkaran Fish dan Lia, tiba-tiba muncul beberapa monster yang lalu menyerang Lia beserta Fish. Impressive, huh? Right over there. He was mine. Awalnya mereka berhasil menumbangkan beberapa monster tersebut, tapi kemudian monster terus berdatangan yang mengakibatkan Fish dan Lia pun tersudutkan. Untungnya di saat-saat terakhir, Geran beserta Argenta datang, lalu berhasil mengalahkan mereka semua. Namun ternyata tujuan dari monster yang di dalam benteng bukanlah mengalahkan mereka yang di dalam, melainkan menghancurkan dinding sehingga terciptalah jalan masuk bagi pasukan monster yang sudah menunggu di luar. No, stop. Di saat semua orang melakukan defense, Fish dengan kelincahannya memutuskan untuk menyerang pasukan monster. Fish juga menghadapi pemimpin dari pasukan monster tersebut. Namun di saat Fish mempunyai kesempatan untuk menusukkan pedang yang ia curi dari salah satu monster, sayangnya pedang tersebut yang hancur karena tidak kuat menembus armor dari pemimpin monster. Untungnya Fish yang diambang kematian terselamatkan karena Felskud, Cook, dan pasukan dari kerajaan manusia datang. Setelah mengalahkan pasukan monster yang menyerang kerajaan, Felskud mendatangi raja di istana untuk melaporkan kejadian penyerangan tersebut. Akhirnya, raja pun memutuskan untuk bekerja sama dengan elf. Yes, an alliance, but only under my banner. Have you seen my dogs? Fish yang pada saat itu baru menyadari bahwa peliharaannya tidak ada, memutuskan untuk mencarinya. Ternyata Farnak menggadaikan peliharaannya Fish ke Pandai Besi karena uang Farnak tidak cukup untuk membuat pedang Fish. Dengan berat hati, Fish pun merelakannya karena sangatlah tidak aman jika membawa mereka ke medan pertempuran. Di saat Fish bersedih karena kehilangan hewan peliharaannya, tiba-tiba datang Lia dari atas atap gerobak dan memergoki Fish yang sedang bersedih. Di saat Fish mengelak tatkala Lia mengeceh dirinya, Lia mendapati sesosok bayangan dari arah istana. Lia pun memutuskan untuk mencari sosok tersebut dengan diikuti Fish. Namun ternyata sosok tersebut tidak ditemukan dan mereka pun akhirnya jadi tertarik dengan orang-orang yang sedang menyusun rencana penyerangan. It's also protected by a treacherous mountain range. Are you saying you can't beat those beasts? Hey, listen to yourselves. Raja memutuskan untuk mengikuti rencana yang dibuat Fish, di mana Cook dengan pasukan kerajaan menyerang dari depan, sedangkan Fish beserta orang-orang terpilih harus menyelinap dan mengambil permata naga secara diam-diam sebelum pasukan Cook menyerang secara langsung. Singkat cerita, setelah semuanya siap, orang-orang terpilih pun berangkat. Sesaat sebelum keberangkatan, Felskud yang dipengaruhi oleh Elena membunuh raja karena dia berambisi untuk menguasai Altera. Fish beserta yang lainnya berangkat ke tanah kegelapan dengan menggunakan kapal terbang Farnak. Terlihat di situ ternyata pedang Fish terlalu besar sehingga dia kesulitan untuk menggunakannya. Di saat Fish bermain-main dengan pedangnya, tiba-tiba petir menyambar kapal Farnak sehingga orang-orang pun tersungkur. Fish yang memang sebelumnya sedang bermain-main dengan pedangnya, tidak sengaja malah memotong kemudi kapal sehingga Farnak makin kesulitan mengemudikan kapalnya. Lalu kapal pun terjatuh dan Fish beserta yang lainnya harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Di saat mereka sampai di daerah bekas peperangan manusia dan elf, Fish tiba-tiba terjatuh karena dia ketakutan dengan adanya hantu elf yang gugur dalam peperangan. Farnak, Lia beserta yang lainnya pun mau tidak mau harus menyusul Fish ke bawah karena mereka tidak ingin kekurangan satu anggota pun di dalam kelompok. Di bawah, mereka ternyata bertemu dengan kelelawar pengintai dari pasukan naga hitam. Fish beserta yang lainnya pun bekerja sama untuk membasmi kelelawar tersebut dan berhasil mengalahkannya. Perjalanan berlanjut. Di tengah perjalanan, Fish sempat meminta Lia untuk mengajarkannya cara memanah, karena memang kemampuan elf dalam memanah sangatlah luar biasa. Lia juga sempat memberitahu semuanya bahwa ternyata jalur yang dilalui saat itu adalah jalur tercepat. Namun sayangnya jalur tercepat tersebut harus melewati lembah naga. Sesampainya di depan gerbang lembah naga, mereka kebingungan dengan cara membuka gerbang kurungan ras naga yang terbuat dari es. Geran yang saat itu menemukan simbol kunci pembuka gerbang, mencoba untuk membuka gerbang lalu berhasil. Felskud sempat bertanya-tanya kenapa Geran bisa melakukannya, namun Geran tidak menjawab, dan mereka pun masuk ke lembah tempat ras naga. Lembah naga terasa hangat dan sunyi tatkala dilewati, namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Tiba-tiba muncul penjaga lembah naga yang menyerang. Sontak semuanya menyerang balik dan penjaga lembah tersebut pun berhasil dipanah oleh Ratu Nerwin.
Dirasa semuanya mulai aman, ternyata malah datang teman-teman dari penjaga lembah, hingga pertempuran pun dimulai. Fizz beserta yang lainnya kewalahan, mereka pun memutuskan untuk mundur. Di saat sebelum mundur, Felskud sempat berhasil menghunuskan pedang ke salah satu penjaga lembah naga, hingga penjaga tersebut jatuh dan mengeluarkan serangan secara acak, hingga membuat salju di sekitar longsor. I'm your hero, right? Melihat es tersebut longsor, pendeta memutuskan untuk keluar dan menutup gerbang dengan menghancurkan bongkahan es yang besar sehingga bisa menahan longsoran salju. What are you doing? Fool! Garand is still in there! Felskud ketika itu marah kepada pendeta karena dia memutuskan untuk menutup lembah naga yang membuat Geran beserta Argenta terkurung di dalam. Stop it. It's up to us. Geran yang terkurung di dalam memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Lalu diketahuilah, ternyata Geran adalah ras naga, tapi dari jenis yang berbeda, yaitu setengah naga setengah manusia. Misinya di situ ialah menyadarkan manusia dan elf bahwa tidak semua ras naga jahat, yang jahat hanyalah naga hitam. Singkat cerita, Geran berhasil keluar dari lembah naga tersebut dengan kekuatan naganya. Felskud masih bertanya-tanya kenapa Geran bisa keluar, tapi semua itu teralihkan dengan datangnya Cook beserta pasukan kerajaan dari kerajaan manusia, dan hal tersebut menandakan bahwa mereka telat untuk mencongkel permata naga sebelum naga hitam bangun. The whole plan is gone! Now what? Rencana pun berubah, di mana mereka mau tidak mau akan berperang dengan monster dan naga secara langsung. They're coming for us! Fizz dan Lia maju duluan. Kala itu Lia harus pingsan dan sekarat karena dia melindungi Fizz. Melihat Lia yang sekarat, Fizz pun mengingat bahwa permata naga bisa menghidupkan apa yang sudah mati. Dari situ Fizz mengeluarkan kekuatan aslinya yang terpendam dan berhasil menghempaskan pasukan monster yang berada di dekatnya. Pasukan monster makin banyak berdatangan. Geran yang melihat itu memutuskan untuk berubah menjadi naga dan menyerang pasukan monster tersebut. Ketika pasukan monster berhasil dikalahkan, semua orang tidak terkejut tatkala mengetahui fakta bahwa Geran adalah naga, termasuk Felskud yang jadi ingin membunuh Geran. Namun Geran menjelaskan bahwa ras naga tidak seperti yang mereka kira, lalu semua orang pun mencoba untuk percaya. Pertarungan pun berlanjut kembali. Geran maju duluan menyerang naga hitam, disusul Fizz yang loncat ke ekor naga karena ingin mengambil permata naga. Semua orang yang melihat kegigihan dari Geran beserta Fizz kembali bersemangat dan ikut menyerang naga hitam. Namun ternyata naga hitam sangat kuat sehingga orang-orang kembali kewalahan. Naga hitam terus mendominasi hingga Geran akhirnya tertangkap. Geran pada saat itu akan disembur, tapi untungnya Argenta yang sebelumnya kesulitan berubah menjadi naga berhasil berubah, lalu dia menyelamatkan Geran. Fizz yang dari tadi bergelantung di badan naga juga terus-terusan menyerang, hingga akhirnya dia terlempar ke udara dan pedangnya hilang dari genggaman. Di saat melayang, dia mengingat bahwa di pinggangnya terdapat anak panah milik Lia. Fizz pun memutuskan untuk menusuk sayap naga lalu merobeknya. Alhasil naga pun tidak bisa terbang. Geran yang memanfaatkan hal tersebut langsung mengambil permata naga hitam di dadanya. Lalu naga hitam pun jatuh dan terbakar oleh apinya sendiri. Di saat semua orang senang akan kemenangan mereka, Fizz menghampiri Geran untuk meminta permata naga hitam karena ingin menghidupkan Lia. Geran pun mengatakan bahwa jika memang ingin menghidupkan Lia, pakailah permata miliknya. Karena jika menghidupkan Lia menggunakan permata naga hitam, Lia akan terlelap dimakan oleh kegelapan dan akan berubah menjadi iblis. Mendengar hal tersebut,
Dengan berat hati, Fisk mengambil permata Geralt lalu berlari ke arah Lia. Di sisi lain, Velskut yang dari awal mempunyai rencana lain menghampiri Geralt lalu merebut permata naga hitam. Velskut bilang kepada Geralt dan semua orang bahwa dia akan menguasai Altera dengan kekuatan ini. Geralt sudah mewanti-wanti bahwa Velskut tidak akan kuat menahan kekuatan kegelapan dan akan termakan oleh kegelapan tersebut. Di saat Velskut akan menusuk Geralt, tiba-tiba Fisk datang lalu mengembalikan permata Geralt. Kekuatan Geralt pun kembali lalu Fisk melawan Velskut yang pada saat itu sedang proses perubahan. Fisk yang mulai kewalahan melawan Velskut, orang-orang di sekitar pun tidak bisa menolongnya karena sudah memang kelelahan setelah pertarungan melawan monster dan naga hitam. Hingga Velskut pun akan menyerang Fisk, tiba-tiba tangan kanan Velskut yang masih sadar menahan tangan kirinya yang sudah berubah menjadi iblis. Lia yang pada saat itu tidak jadi mati, bangkit kembali lalu menembakkan panahnya ke arah Velskut, hingga Velskut pun tersungkur lalu menjatuhkan diri ke jurang. Fisk, Geralt beserta yang lainnya hanya bisa berteriak dan tidak bisa menyelamatkan Velskut karena memang sudah tidak kuat lagi. Dan setelah itu, kapal elf datang untuk menyelamatkan mereka dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Di akhir film, sebetulnya ada kredit titel di mana Elena mengambil permata naga hitam yang pastinya akan berhubungan dengan Dragoness yang kedua. Baiklah, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa lagi.